Halo teman-teman semua, kita akhirnya ketemu di topik keempat pada modul Basic Principles of Marketing, di mana topik keempat ini judulnya adalah Customer Driven Marketing Strategy, yaitu bagaimana sih strategi pemasaran yang berfokus pada customer. Di mana pada topik kali ini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah membahas langkah-langkah utama dalam segmentasi. Dan yang kedua, membahas mengenai targeting. Dan yang ketiga terakhir membahas mengenai langkah-langkah dalam positioning. Jadi sebetulnya pada marketing strategi atau strategi pemasaran terdiri dari 3 hal utama sebagaimana digambarkan pada bagian berikut ya. Yaitu yang pertama segmentasi, kemudian targeting, dan terakhir ada positioning yang satu package dengan differentiation sebetulnya. Ya, differentiation adalah kesatuan dari positioning itu sendiri. Nah, apa sih itu segmentasi, targeting, dan positioning? Maka kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, kita masuk nih ke yang pertama, yaitu segmentasi atau market segmentation. Nah, market segmentation adalah aktivitas membagi-bagi pasar. Pasar itu kalau teman-teman ingat adalah actual buyer atau pembeli yang bisa membeli produk kita secara aktual dan juga potensial buyer, artinya calon pembeli ya. Jadi semua pembeli dan calon pembeli ini disebut market. Kemudian kita bagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok itu punya karakteristik, needs, dan perilaku yang sama. Namun berbeda dengan kelompok lainnya. Jadi kita akan bagi, kalau teman-teman bayangkan misalnya kalau diilustrasikan ada satu loyang pizza begitu ya, berarti satu loyang pizza ini adalah market nih. Semua pembeli, calon pembeli ada di situ. Lalu kita bagi pizzanya menjadi 6 potong begitu. Berarti market itu kita bagi menjadi 6 kelompok, di mana potongan yang pertama, kelompok yang pertama punya karakteristik yang berbeda dengan 5 kelompok lainnya, begitu ya. Itu adalah gambaran dari segmentasi. Nah, hal ini adalah hal pertama yang dilakukan ketika kita sudah mengetahui perilaku konsumen. Jadi setelah pada topik sebelumnya kita tahu nih perilaku konsumen kita seperti apa, maka kita bagi nih pasarnya. Oh, kita udah tahu nih perilakunya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, wants-nya ada yang seperti ini. Kita membuat sebuah profil pasar dalam bentuk segmentasi. Nah, ketika membagi-bagi pasar tadi, ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah geografik. Jadi kita bagi-bagi pasarnya berdasarkan lokasi geografis konsumennya. Jadi, oh ini pasar Jawa, ini pasar Indonesia Timur gitu ya, berdasarkan geografis. Atau pasar Asia, nih pasar Eropa gitu ya kalau internasional. Nah, hanya berdasarkan itu. Nah, tapi ada yang kedua, yaitu demographic segmentation. Berarti kita bagi pasar berdasarkan unsur-unsur demografi, yaitu usia, pekerjaan, jenis kelamin, kemudian pekerjaan, dan seterusnya. Ya, jadi kita bagi pasarnya. Ada yang ketiga, namanya psychographic segmentation. Berarti kita bagi-baginya itu berdasarkan aspek-aspek psikografi. Misalnya, motivasi pembelian, misalnya hobi, misalnya persepsinya konsumen tentang brand kita. Ya, jadi misalnya personality, kepribadian konsumennya secara umum. Ya, jadi itu faktor-faktor psikografis. Nah, yang keempat, behavioral segmentation. Berarti kita bagi pasarnya berdasarkan perilakunya si konsumen. Jadi mungkin ada konsumen yang sering beli di toko kita, ada yang selalu beli, ada yang belinya pas diskon aja. Itu behavioral, berarti ya perilakunya seperti apa gitu ya. Kemudian juga lifestyle, nah itu gaya hidup, itu bicara juga mengenai behavioral gitu ya. Nah, 4 basis ini kita sebutnya basis segmentasi nih, geografi, demografi, psikografi, behavioral. Ini biasanya kalau di zaman sekarang jarang sekali ketika melakukan segmentasi hanya dipakai satu basis aja, misalnya geografi aja. Nah, itu biasanya tidak cukup untuk bisa menggambarkan kondisi pasar yang ada. Jadi biasa di-mix, biasa dicampur. Misalnya pakai demografi dan psikografi gitu ya. Nah, ini namanya multiple segmentation. Jadi kita pakai beberapa basis untuk bikin kelompok-kelompok segmen agar supaya lebih spesifik gitu. Nah, kemudian setelah dibagi-bagi pasarnya menjadi kelompok-kelompok kecil, kan misalnya tadi satu loyang pizza nih, kita bagi jadi 6 kan, ada 6 slice. Nah, terus dari 6 slice ini, kita nggak mungkin serve semuanya. Kita tidak mungkin menjual produk kita ke semua kelompok. Jadi kita biasanya akan pilih kelompok mana yang kira-kira relevan nih dengan produk saya atau bisa saya serve gitu ya. Misalnya dari 6 kelompok yang ada, saya pilih 2 nih, kayaknya saya bisa nih jual ke 2 kelompok ini. Nah, itu namanya targeting.
Ya, target market is a set of buyers who share common needs or characteristic that the company decides to serve. Jadi targeting itu mana yang company putuskan untuk dilayani pelanggannya, itu namanya targeting. Nah, kalau bicara targeting, ada beberapa cara gitu ya, atau ada beberapa jenis. Yang pertama, undifferentiated marketing. Nah, undifferentiated atau mass marketing berarti perusahaan sama sekali tidak melakukan targeting. Hal ini bisa dilakukan oleh beberapa jenis produk ya, tapi untuk jenis-jenis produk lain saya rasa agak sulit untuk melakukannya, jadi tidak melakukan targeting susah ya, jadi kita jual ke semua. Nah, contoh simpelnya adalah misalnya saya jual beras begitu ya, sekarang pun beras juga banyak levelnya gitu ya, tapi let's say kita bicara beras secara umum gitu ya. Nah, beras itu kan kalau di Indonesia dikonsumsi oleh semua kelompok masyarakat ya, mau jenis kelaminnya apa, usianya apa, pekerjaannya apa, semuanya makan nasi gitu kan. Nah, kalau saya jual beras, bisa nih saya mengaplikasikan undifferentiated marketing. Karena saya tidak perlu perbedaan-perbedaan itu untuk saya jadikan pertimbangan dalam melakukan strategi marketing saya, gitu. Jadi ini berlaku untuk jenis-jenis produk tertentu atau industri tertentu, gitu. Nah, tapi yang paling banyak dilakukan adalah differentiated atau segmented marketing. Jadi yang tadi ilustrasinya, dari 6 potong pizza, saya pilih 2 gitu ya. Nah, berarti ini differentiated marketing. Tapi ada yang lebih spesifik lagi, namanya concentrated atau niche marketing. Jadi, dari keadaan pasar yang ada, dari segmen-segmen yang ada, saya pilih kelompok pasar untuk saya layani itu yang paling anti-mainstream, gitu. Jadi yang benar-benar unik. Misalnya, kalau misalnya mayoritas orang gitu ya, pakai tangan kanan ya untuk menulis dan melakukan aktivitas segala macam. Namun ada kelompok orang yang memang pakai tangan kiri ya, yang kita sebut dengan sebutan kidal gitu ya. Nah, itu ada di Amerika satu brand yang satu toko, dia jual semua peralatan. Mau peralatannya apa? Mau pensil kayak, mau gayung kayak, mau apa, semuanya ada ya. Tapi yang dipakai oleh orang-orang kidal gitu. Jadi untuk dipakai oleh tangan kiri. Nah, ini kan sebetulnya jumlahnya sedikit ya pembelinya. Ini namanya niche marketing. Jadi biasanya jumlah pembelinya sedikit, tapi mereka akan cenderung lebih loyal karena sedikit yang bisa jual gitu. Ya, ini namanya niche marketing. Nah, lebih khusus lagi ada yang namanya micro marketing, local or individual marketing. Berarti memang nargetinnya benar-benar orang per orang atau misalnya lokasi perumahan gitu ya. Jadi benar-benar spesifik ke yang lokasi ini gitu atau ke orang ini gitu ya. Dengan adanya perkembangan internet saat ini mungkin terjadi individual marketing. Misalnya saya ditargetin untuk beli sebuah baju, misalnya lagi buka Instagram, terus muncul ads-ads yang memang relevan sekali dengan kebutuhan saya dan barang-barang yang saya konsumsi. Nah, itu namanya individual marketing ya. Jadi ini spesifik banget gitu ya. Ads yang saya dapatkan, iklan yang saya dapatkan mungkin berbeda dengan yang teman-teman dapatkan gitu ya. Nah, ini jenis-jenis targeting yang ada. Nah, yang terakhir itu adalah positioning. Positioning ini adalah the way the product is defined by consumers on important attributes. Jadi setelah kita kelompokkan pasarnya menjadi kelompok-kelompok kecil, lalu kita pilih mana yang mau kita layani, barulah kita tentukan nih sebagai marketer, kita mau posisikan produk kita itu di mana sih posisinya di benak konsumen gitu ya. Jadi kita mau konsumen menganggap produk kita nih seperti apa. Contohnya seperti ini. Di sini ada positioning maps ya, atau peta positioning yang menggambarkan di sini contohnya adalah brand-brand mobil gitu ya. Brand-brand mobil digambarkan di berbagai posisi. Kalau makin ke arah kanan itu berarti brand-brand mobil yang memang dianggap konsumen performance-nya baik gitu ya, unggul dalam segi performance. Kalau semakin ke kiri, brand-brand yang dianggap konsumen itu mewah gitu ya, jadi lebih menonjol kemewahannya daripada performance-nya. Nah, ini namanya positioning maps. Jadi positioning maps menggambarkan posisi kita dengan kompetitor di benak konsumen gitu. Nah, untuk menentukan positioning, kita perlu bikin yang namanya competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Apa sih keunggulan yang kita punya yang kompetitor nggak punya? Gitu. Keunikan kita tuh apa? Ketika kita bikin competitive advantage, ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan nih supaya kita bisa menentukannya. Yaitu, apakah itu penting untuk konsumen? Jadi keunggulan kita nih penting nggak sih konsumen gitu kan? Terus distinktif, berbeda nggak sih? Superior, berarti lebih unggulkah dari kompetitor? Communicable, gampang untuk dikomunikasikan ke customer. Kemudian preemptive, belum ada yang punya gitu ya. Kemudian affordable, bisa dibeli oleh konsumen.
profitable, menguntungkan nggak untuk kita. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita pertimbangkan untuk menentukan positioning. Nah, dengan begitu selesailah bahasan mengenai segmenting, targeting, dan positioning kali ini. Mulai dari saat ini kita akan membahas nih untuk masing-masing mengenai bauran pemasaran atau marketing mix pada topik-topik selanjutnya. Demikian dari saya, sampai ketemu pada topik kelima dengan rekan saya. Terima kasih.